Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eka, guru matematika dari MA Al Hidayah. Ingin menyampaikan materi pertama saya di sini, yaitu kelas 11 semester awal, materi tentang program linear. Nah, jadi sebelum kita mempelajari materi program linear, kita pelajari dulu yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Ini merupakan syarat awal kita untuk lebih paham sama materi program linear itu sendiri. Nah, di sini ada bentuk umumnya yaitu AX plus BY kurang atau lebih dari C. Nah, di sini kita pakai tanda ketaksamaan. Kenapa? Karena dia merupakan pertidaksamaan. Jadi ketaksamaannya di sini ada lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini ada soal, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, nomor 1, di sini ada soal 2x plus 5y lebih dari sama dengan 7. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel karena dia memiliki sifat yang sama dengan bentuk umumnya ini. Nah, yang nomor 2, kita perhatikan 4x min y kurang dari 9. Ini juga merupakan bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel. Terus yang nomor 3, ini ada x lebih dari sama dengan 11. Apakah ya? Jawabannya betul. Kenapa? Karena di sini sebetulnya ada variabel y, namun variabel y-nya itu bernilai 0. Jadi kalau kita jabarkan di sini x plus 0 lebih dari sama dengan 11. Terus yang nomor 4, apakah juga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya juga ya. Jadi di sini juga sama kayak nomor 3, variabel x-nya bernilai 0. Jadi dijabarkan yaitu x plus y kurang dari 4. Terus yang nomor 5, dia bukan. Kenapa? Karena di sini ada pangkat 2. Kalau kita gambar garisnya itu merupakan garis lengkung. Sedangkan syarat pertidaksamaan linear dua variabel itu garisnya lurus. Terus yang nomor 6. Nah, di sini apakah juga pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena di sini ada perkalian variabel x sama variabel y. Nah, terus yang nomor 7, coba dilihat. 3x plus 5 kurang dari sama dengan 6y plus 1. Kalau kita jabarkan di sini, nah yang ada variabel x sama variabel y yang ini kita kelompokkan di ruas kiri. Terserah ya mau ruas kiri atau ruas kanan. Cuma saya pakai ruas kiri semua. Jadi 3x di sini kan 6y-nya kan positif. Jadi pindah ke ruas kiri jadi negatif. Jadi 3x min 6y kurang dari sama dengan, di sini satunya kan positif, tetap di sini. Terus yang angka 5-nya ini tadi ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min 5. Jadi kalau kita kurangkan 1 dikurangin 5 ada min 4. Berarti di sini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Terus berikutnya next, menentukan daerah himpunan penyelesaian linear dua variabel. Jadi contoh di sini apa kata lainnya menentukan daerah asirannya ya. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Jadi yang langkah pertamanya yaitu tentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y untuk persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 6. Jadi kita ubah tanda ketaksamaannya ini menjadi tanda sama dengan. Nah, kalau titik potong sumbu x, maka y-nya yang 0. Begitu juga kebalikannya, dengan titik potong pada sumbu y, maka x-nya yang 0. Kalau kita substitusikan y sama dengan 0, berarti di sini 3x plus 2 dikalikan 0 sama dengan 6. Sehingga diperoleh 3x plus 6, sehingga menghasilkan x sama dengan 2. Titiknya adalah 2,0. X-nya 2, y-nya 0. 2,0. Terus yang berikutnya, titik potong pada sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Sehingga kalau dijabarkan, 3 dikalikan 0 plus 2y sama dengan 6. Sehingga diperoleh 2y sama dengan 6. Y sama dengan 3. Dari mana? 6 dibagi 2. Maka titiknya adalah 0,3. Kita gambarkan grafik diagram Kartesiusnya. Jadi yang pertama tadi kan 2,0.
Berarti X-nya itu 2, Y-nya 0. Berarti di sini titiknya 2,0. Kalau 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Nah, kita tarik garis lurus, jadi grafiknya seperti ini. Nah, berikutnya yang belum diketahui apa? Garis asirannya tadi, atau di sini namanya menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Tadi kan grafiknya kan sudah digambar. Nah, kita pakai titik ujinya yaitu 0,0, di mana x-nya 0, y-nya juga 0. Disubstitusikan ke pertidaksamaan yang tadi, diperoleh 0 lebih besar dari 6. Apakah betul di sini? Jawabannya salah. Jadi, kalau kita gambar, grafiknya tuh ke atas. Kenapa kok hasilnya tuh ke atas? Karena kan 0 itu kurang dari 6, berarti hasilnya tuh bukan di bawah sini, tapi di atasnya garis ketidaksamaan tadi. Nah, terus next. Nah, bagaimana kalau kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya tanpa uji coba? Jadi tanpa mensubstitusikan koordinat X sama Y-nya 0,0. Jadi langsung kita pakai tabelnya ini. Jadi kesamaan garis AX plus BY sama dengan C. Di mana nilai A itu sebagai koefisien X, terus tanda ketaksamaannya di sini daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau koefisien X, kalau A-nya ini A-nya ini lebih dari 0, terus tanda ketaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka asirannya sebelah kanan garis di HP-nya. Terus yang berikutnya, jika A-nya itu lebih dari 0, di sini A-nya lebih dari 0, tanda ketaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka asirannya sebelah kiri garis. Terus yang berikutnya, kalau A-nya itu kurang dari 0, nah biasanya tuh A-nya itu apa angka -1 atau -2, pokoknya bernilai negatif. Terus tanda ketaksamaannya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka asirannya sebelah kiri garis. Terus berikutnya, jika A-nya itu kurang dari 0, tetap ya. Terus tanda kesamaan-nya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya atau asirannya itu sebelah kanan garis. Langsung contoh. Di sini tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Di sini kan diketahui berarti ya, langsung kan. A-nya ada berapa? Ada 3. 3 itu berarti dia lebih dari 0. Terus tanda kesamaan-nya pakai yang mana? Pakai yang kurang dari. Berarti yang nomor 2. A-nya lebih dari 0, terus tanda kesamaannya kurang dari yang ini ya. Kurang dari atau sama dengan. Maka asirannya akan di sebelah kiri. Ini langsung. Ini menentukan dulu titik potongnya untuk menentukan titik garis sumbu simetri ya tadi. Berarti di sini diketahui 3x plus 5y, substitusi y0, masukkan ke sini. Yang ini juga sama, substitusi x sama dengan 0, disubstitusikan ke sini. Jadi hasilnya yang pertama titiknya 5,0, yang kedua 0,3. Kalau digambarkan grafik diagram kartesius, jadi 5,0 sama 0,3. Terus menentukan hasilnya tadi yang nomor 2 ya, yang sebelah kiri garis. Jadi seperti ini. Dari sini saya harap sudah paham. Jika ada pertanyaannya silakan tulis di kolom komentar. Terus yang berikutnya saya beri latihan soal, cukup 2 soal saja, 2 soal mudah, dikerjakan dengan seksama, difoto di buku tulis. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.